Sahabatku, kembali kita bertemu di channel saya, Veronica Wahyu Indriani. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, share, dan komen. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikop surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 1 sampai dengan 4 berisi tentang nasihat bagi para penatua atau pimpinan jemaat untuk sungguh-sungguh menjadi gembala dan pelayan yang baik. Pelayan dan gembala yang baik tentunya akan melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran, penuh dengan sukarela, penuh dengan tanggung jawab, dan tanpa paksaan. Dan Tuhan akan memberi ganjaran yang sepadan. Gembala atau pemimpin jemaat atau umat atau apapun dalam karya pelayanan dan pekerjaan kita, jika kita dipercaya untuk perutusan, maka kita harusnya melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan kesadaran. Bahkan dalam mimpi kita, dalam tujuan kita, kita harus memajukannya, mengembangkannya, menciptakan kedamaian, keakraban, saling bekerja sama satu dengan yang lain, yang akhirnya membawa jemaat atau umat atau apapun itu semakin bergembira, semakin bersukacita, menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Nah sahabat, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperhatikan bagi seorang gembala atau pemimpin dalam menjalankan tugas perutusannya? Yang pertama, perutusan itu harus dijalankan dengan penuh sukarela. Gembala atau pemimpin harus melayani dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Tugas memang berat. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, dibarengi dengan kesukarelaan, maka tugas akan dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan sukacita, dan hasilnya juga akan memberikan kepuasan bagi jemaat kita atau tugas-tugas perutusan kita lainnya. Yang kedua, yaitu pengabdian diri. Ciri gembala atau pemimpin yang baik adalah menjalankan perutusan bukan untuk mencari keuntungan diri pribadi, tetapi semata-mata untuk pengabdian diri. Yang ketiga, rendah hati. Janganlah kamu berbuat seolah-olah memerintah mereka yang dipercayakan kepada kita, tetapi adalah kita menjadi teladan bagi kawanan domba yang dipercayakan kepada kita. Mari kita berbuat ini, minta tolong, terima kasih. Kata-kata itu harus hadir di dalam diri seorang gembala. Dan yang keempat adalah memberi teladan yang baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kita para gembala, pimpinan jemaat atau pimpinan-pimpinan jabatan dalam dunia sekular diajak untuk memberi teladan kehidupan bagi mereka semua, bagi jemaat kita, bagi umat kita, bagi sahabat-sahabat rekan kerja kita. Dan ini semakin mengembangkan, diajak untuk mengembangkan bahkan memajukan komunitas persekutuan yang sedang kita dampingi. Ada satu hal yang dikatakan oleh Ellen G. White, mengatakan, sejak Kristus naik ke surga, Kristus yang menjadi kepala. Kepala siapa? Kepala jemaat. Menjadi panutan bagi kita semua yang memajukan pekerjaan di dunia ini melalui utusan yang dipilihnya. Kita ini adalah utusan-utusan yang dipilihnya. Sahabatku, mari kita menghidupi perutusan dan panggilan kita masing-masing. Entah sebagai gembala jemaat atau umat,
entah sebagai gembala atau pimpinan dalam unit-unit kerja, bahkan pimpinan atau gembala di dalam keluarga, dalam komunitas-komunitas. Dan kita bersama diajak untuk memajukannya, membangunnya, agar dunia ini semakin damai dan sejahtera, agar dunia ini semakin maju dan berkembang. Dan mari kita bersama-sama menjadi rekan kerja Allah di dunia ini, untuk menjadikan dunia kita ini semakin indah, semakin bersemangat, saling sayang menyayangi, saling menghargai, saling mencintai, saling membangun kemurahan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sahabatku semua, apa yang telah kita lakukan yang sudah amat baik, mari kita lanjutkan. Bagi kita semua yang akan memulai sesuatu setelah mendengarkan firman hari ini, hendaknya ini menjadi suatu teladan bagi kita, untuk kita bisa menjadi gembala-gembala bagi diri kita, bagi umat atau jemaat yang dipercayakan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.